Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, keluarga besar Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beberapa waktu yang lalu, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan Ramadan. Hari ini, alhamdulillah, kita berada di tengah-tengah bulan yang kita rindukan, yaitu bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat dan ampunan Allah. Bulan yang dilipat gandakan pahala semua amal ibadah kita, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah ini. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga ada perawi-perawi lainnya yang artinya kurang lebih, sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir dalam keadaan Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, tidak setiap orang yang berjumpa dengan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, mari kita nikmati, kita syukuri kesempatan berharga ini, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan memperbanyak bacaan istighfar sebagaimana istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin rahimakumullah, manusia hakikatnya terdiri dari dua dimensi yang sama penting, yaitu fisik dan psikis atau jiwa. Keduanya saling mempengaruhi. Ketika dua ini dalam keadaan sehat, maka kita akan mampu mencapai apa yang disebut ketentraman lahir dan batin. Manusia adalah makhluk kesadaran. Inti kesadaran pada manusia terletak pada jiwanya. Tabiat jiwa ingin mengenal Allah dan selalu ingin mendekat kepada Allah. Ketika seseorang menjauh dari Allah, berarti ia menyimpang dari tabiat jiwanya. Itulah sumber penyakit jiwa. Hadirin rahimakumullah, Hasan Muhammad Asy'arqawi menyampaikan jenis-jenis penyakit jiwa diantaranya adalah riya, suka pamer, rakus, iri, dengki, frustasi, lalai, dan lain sebagainya. Dan yang termasuk kategori penyakit hati adalah kemunafikan, juga keraguan terhadap ilmu dan kebenaran Allah. Dan termasuk juga adalah dorongan syahwat untuk melanggar ketentuan Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Wa syifa'ul lima fi sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit di dalam dada. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ramadan adalah syahrul Quran, di mana bulan diturunkannya mukjizat yang paling istimewa dari Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran inilah yang dimaksudkan di dalam ayat tadi sebagai pelajaran sekaligus obat atau penyembuh bagi penyakit-penyakit di dada. Dan sekaligus petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran inilah kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran, termasuk juga di dalamnya apa yang diwajibkan dan yang dilarang di dalam bulan suci Ramadan, yang tentunya disempurnakan dengan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, tentu banyak sekali amalan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini setidaknya mari kita tingkatkan amal ibadah kita dalam 3 hal. Yang pertama, tingkatkan amal ibadah sholat. Yang kedua, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, perbanyak infak dan sedekah. Sholat, meningkatkan ibadah sholat berarti tidak hanya kita menjalankan ibadah wajib saja, tetapi mari kita tingkatkan kualitasnya dengan memperhatikan keutamaan-keutamaan ibadah sholat, yaitu kita melaksanakannya di awal waktu.
kemudian kita berupaya untuk berjamaah di masjid, dan kemudian kita berupaya untuk khusyuk di dalam melaksanakannya, dan memastikan ketika sebelum sholat telah melaksanakan wudhu dengan benar. Meningkatkan ibadah sholat juga kita tambahkan dengan amalan-amalan ibadah sunnah, diantaranya sholat sunnah rawatib. Kemudian di Ramadan ini kita laksanakan sholat sunnah taraweh, qiyamul lail, juga tidak meninggalkan sholat sunnah duha. Hadirin rahimakumullah, penelitian membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa Al-Quran adalah asyifa atau obat atau terapi. Terbukti bahwa hampir seluruh organ tubuh manusia mendapatkan manfaat dari gerakan sholat yang dilaksanakan dengan benar. Masya Allah. Penelitian lain juga membuktikan bahwa sholat adalah terapi untuk penyakit psikologis. Di antaranya anxiety disorder atau gangguan-gangguan kecemasan yang itu akan berimplikasi kepada gangguan-gangguan psikologis lainnya. Hadirin rahimakumullah, amal ibadah lainnya yang perlu kita tingkatkan juga adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Apa yang dapat kita lakukan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini? Di antaranya tilawah, membacanya, kemudian juga menyimak bacaan orang lain, termasuk juga mentadaburi, memaknai arti makna di dalam kandungan Al-Quran agar kita faham, lalu kemudian kita berupaya untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita belajar sedikit demi sedikit untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, untuk memastikan ayat Al-Quran yang kita baca di dalam sholat telah benar, makharijul hurufnya, juga tajwidnya, dan lain sebagainya. Penelitian pun membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai asyifa, obat, terapi. Dengan tilawah luar biasa, terbukti mampu menyeimbangkan sel saraf yang telah rusak. Sel saraf otak pada manusia mengalami kerusakan diantaranya akibat edik atau kecanduan, seperti kecanduan handphone atau nomofobia, kecanduan video porno, kecanduan game, kecanduan termasuk drama Korea, kecanduan obat-obat terlarang. Masya Allah. Penelitian juga membuktikan tilawah mampu meningkatkan ketenangan pada pasien-pasien depresi mencapai 95%. Hadirin rahimakumullah, ibadah yang perlu kita tingkatkan yang lainnya lagi diantaranya adalah memperbanyak infak dan sedekah. Rasulullah bersabda dalam hadis dalam kualitas hasan yang artinya obatilah pasien-pasien kalian dengan sedekah. Ini pun dibuktikan dengan penelitian. Ketika sedekah, infak dijadikan sebagai terapi kepada pasien dengan penyakit fisik dan penyakit psikologis, ternyata membuktikan itu menjadi imun yang terbaik. Ketika pasien didorong untuk terus berinfak sedekah, berinfak, tumbuh pada dirinya keikhlasan, kepasrahan menerima takdir, lalu merasa penting bergantung hanya kepada Allah semata, dan itulah imun terbaik di dalam melawan penyakit fisiknya, juga penyakit psikologisnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita gunakan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita, dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Hadirin rahimakumullah, demikian apa yang saya sampaikan. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.